Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Wanto Bengkel 31. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ada kedatangan motor Vario Cargo ya. Nah, khususnya intinya Vario Cargo ataupun juga persamaan dengan sejenis karburator. Untuk di motor lainnya nanti ini permasalahan juga sama. Nah, jadi permasalahan di motor Vario Cargo ini mengalami kalau pagi itu mesin dingin susah kali hidupnya. Tunggu diengkol sampai beberapa kali ya, hingga sampai ya lumayan lama lah baru bisa menyala. Dan ketika nanti mesin ini udah keadaan panas, maka hidupnya mudah ya atau gampang. Ketika nanti diberhentikan sekian berapa jam atau mesin dingin, maka motor ini kembali susah hidupnya. Nah, jadi di sini akan mau kita atasi ya dengan caranya yang pertama ya. Itu bisa terjadi pada masalah di karburator mengalami kotor ya. Nah, coba yang pertama kita ambil hal simpelnya terlebih dahulu untuk membersihkan karburatornya. Jika karburator sudah kita bersihkan, maka pengecekan penanganan lain yaitu di bagian pengapian. Jika pengapian normal juga masih sama aja mesin dingin susah hidupnya, maka langkah selanjutnya kita penanganan di bagian klep. Itu bisa terjadi klep mengalami bocor, seal klepnya. Oke Mas Bro ya, yang pertama kita lakukan untuk penanganan untuk membersihkan atau servis karburator. Nah, di sini bisa kita lihat karburator belum ada kita sentuh ya, masih terlihat posisinya kotor. Nah, oke, langsung kita akan mau buka karburator untuk kita servis. Dan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembersihan karburator, dicek sekali lagi untuk di bagian selang hisap keran otomatis bensinnya, adakah mengalami retak. Oke, sepertinya aman. Kita lanjut untuk pembersihan. Oke Mas Bro, sekarang kita proses langsung untuk pembersihan. Sekarang
Nah, setelah bagian filojet menjetnya sudah kita lepas ya, langsung aja kita untuk bersihkan menggunakan bensin dengan carbu cleaner ya. Nah, untuk pelampung untuk Vario dia susah ya untuk ngapain ini harus main paksa, tetapi tidak perlu dilepas, nggak apa-apa. Yang penting intinya kita bersihkan. Water banget mas bro. Dipastikan jangan sampai ada yang tersumbat bagian lubang-lubangnya ya, terutama ya lubang-lubang angin ini. Lalu setelah nanti udah kita bersihkan karburator, kita pembersihan filter udara. Setelah itu nih lubang-lubangnya semua kita semprot ya. Setelah itu ini ya bagian selang apa ini ya, mandipolnya angin.
itu di pilot manjetnya ya. Kita jangan membersihkan hanya menggunakan bensin aja ketika motor kita dalam keadaan seperti ini. Menggunakan carbo cleaner diginikan ya, tutup ujungnya baru semprot. Baru lepas. Nah. Juga sama yang ini. Sudah selesai, kita pemasangan kembali. Oke, sekarang kita pasang kembali. Nah, jadi tujuannya kenapa kita pertama nyervis karburator, yang pertama ya, dalam kondisi ya seperti itu tadi kotor banget ya, kita menyimpulkan barangkali nanti takutnya ada yang kotor di bagian pilot dan manjetnya hingga bahan bakar itu yang masuk terganggu, lambat dia ya. Intinya yaitu Mas Bro ya, poin-poinnya serviskan karburator. Yang kedua, jika tidak berhasil, coba dicek pengapiannya kecil atau tidak. Nah seperti itu. Jika normal, tidak berhasil juga, langkah selanjutnya cek di bagian klepnya, gantikan aja seal klepnya lalu diskor klep. Dah, insya Allah itu biasanya lebih sembuh lagi. Nah, jika waktu pemasangan karburator ya, nanti setelah kita servis seperti ini, usahakan packing manifoldnya ini di sini. Jika rusak, tidak ada packingnya, kita bisa menggunakan lem aja. Nah, lem packing ya. Nah, setelah itu kita pemasangan jok otomatisnya. Sebelum kita proses pemasangannya, di bagian joknya ini kita berikan pelumas grease ya. Nah, agar tujuannya dia tidak terhambat ketika proses buka tutupnya. Jadi dia tetap licin. Udah. Oke, sudah selesai untuk proses pemasangannya. Di sini akan saya tunjukkan langsung untuk cara menyetel anginnya ya. Kita lewat dari sini aja. Jika kita melalui dari motor, yang pertama langsam ini gedekan dulu. Nah, hingga sampai suaranya itu gede ya. Udah mulai proses naik lah gitu ya. Baru kita setting seperti ini dulu. Kita tutup ya, kita tutup sampai mentok. Ini kita setelah standarnya dulu. Kita tutup sampai mentok. Nah, ketika udah mentok ya, putar ke kanan sampai mentok, lalu kita putar ke kiri. Untuk standarnya, untuk di karburator vakum dia 2 putaran. Nah, ini kita hitung posisinya dari sini ya. Dari sini. Nah, sekarang
Kita putar setengah, satu setengah, dua. Nah, ini untuk versi standarnya, dia 2 putaran. Kalau yang tidak pakai vakum, hanya jarum skep, dia 1 putaran setengah. Dan ketika dalam putaran segini mengalami stasionernya itu naik turun, berarti karburator itu udah mulai error. Tinggal kita cari settingannya, kita gas tinggikan. Nah ini ya pengaturannya, putar ke kanan dia tinggi, ke kiri rendah. Ya ketika tinggi kita cari sampai posisinya dalam posisi yang standarnya ini, kita putar ke kanan. Ya putar ke kanan gini, putar ke kanan, cari di mana titiknya dia hingga sampai tidak merebet lah intinya, sambil kita gas ya. Nah ketika ya udah nggak merebet, lalu setelah itu udah kita settingkan pengaturan gasnya, cari langsamnya. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu aja. Ini sekarang akan saya pasang ke motornya langsung, dan ini nanti akan saya lemkan. Oke Mas Bro, di sini karburator sudah kita pasang ya. Dan sebelum kita nyalakan motor, di sini ada kejanggalan lain lagi selain daripada karburator yang kita serviskan. Tetapi di sini juga intinya juga ya Mas Bro ya, karburator. Nah di sini ini kan selang hisap yang ke keran otomatis. Ketika kita mau nyedot ini biar supaya bensin turun, ternyata bensin itu nggak turun Mas Bro. Jadi di sini bisa juga salah satu penyebabnya. Nah sementara BBM-nya masih ada ya tuh. Nah coba kita lakukan seperti ini. Nah ini yang menuju ke karburator yang dari tangki, ini selang hisap yang dari manifold ya. Sekarang kita sedot. Jika kita sedot ini, kita sedot, maka bensin akan keluar. Nah jadi di sini tidak keluar, jadi di sini bisa jadi salah satu penyebabnya Mas Bro ya. Dan yang kedua, filter udaranya sampai kayak gini. Waduh ya. Jadi di sini caranya itu bagaimana ya? Caranya sebenarnya harus kita gantikan keran otomatisnya atau cuci tangki. Tetapi di sini akan kita lakukan, kita tembak dari sini aja. Oh, sampai nembak Mas Bro. Dan bentar ya, ini kita copot. Aduh sedikit main bensin ini, tapi hati-hati dengan api. Wah baru dalam tangki sampai pupuk. Ternyata masih ada masalah di sini. Kita sedot ya, juga tidak mau turun. Oke Mas Bro, ini saya akan benerin dulu. Nanti kalau udah bisa ngalir kita sedot, nanti saya akan kasih tahu permasalahannya itu gimana nya. Oke Mas Bro, jadi di sini bodi belakang kita buka ya, dan di sini ternyata permasalahannya Mas Bro. No. Ini kan bensin yang dari tangki, ini salurannya. Sedangkan yang ini posisinya yang bawah ini ya. Nah, yang pada posisi di sini. Nah, jadi ini saya sedot-sedot kok nggak ada sedikit pun respon jeduk-jeduknya. Ternyata di sini tersumbat Mas Bro. Halo, ini dia penyebabnya. Tuh tersumbat dia, astagfirullahaladzim. Tuh ya, sumbat. Lalu di sini, no,
coba ini saya hembus ya. Oh, ini kok keras sekali ya. Ini keras banget nih. Apa ini kran otomatisnya udah rusak apa kayak mana, disumbat hingga dia udah mengeluarkan bensin, jadi dia dikasih saringan seperti ini? Seharusnya kan tidak. Oh ya. Jadi ini udah termasuk udah mengalami rusak ya. Ini nampak terlihat ada pentolannya ini dalam. Coba pas saya potong. Ini ditutup ini pasti. Oh, sampai ngapur dia ya. Baru bolong. Sini udah bolong. Oke, udah bolong, berarti tinggal membersihkan ini aja ya. Oke, sekarang mau kita bongkar tangkinya, mau saya bersihkan dulu. Ya, masih banyak bang. 2, 3, 4, 5 ya, 4, 5, 6. Nah sekarang kita coba ya mas bro ya, kita tes menggunakan selang ini. Lalu ini kita sedot ya, ini kita sedot, maka dia harus keluar bensin ya. Kalau memang ini masih bagus nggak kita ganti, kalau nggak bisa juga maka harus kita ganti. Bismillah. Alhamdulillah. Wow, masih bisa, masih top chair. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu harus kita ganti. Berarti hanya saja permasalahannya di selang hisapnya di sini yang menuju ke manifold. Dia tersumbat. Fungsinya dia, cara kerjanya, selang ini yang menuju ke manifold, ketika di saatnya mesin mati, maka ini tidak akan bekerja. Nah, ketika ini mau bekerja, motor posisi menyala. Posisi menyala itu maka di sini ada hisapan angin yang dari mesin, maka dia akan mengeluarkan. Makanya bensin ini berjalan ketika mesin motor hidup ya, sistem kran otomatis. Udah. Sekarang kita pasang kembali dan kita pastikan selangnya tidak ada yang tersumbat. Nah, oke, saya singkat ya mas bro ya untuk cara pemasangannya. Oke mas bro, sekarang tangkinya sudah kita pasang dan selangnya sudah kita pasang. Dan sebelum saya memasangnya, saya kasih oli ya pas posisi mau masukkannya, jadi biar tidak terjadi mengapur lagi. Nah ini sekarang ini ya selang hisapnya kita sedot. Nah ini baru alhamdulillah dijamin. Sekarang kita pasang ya. Ini posisinya di sini ya mas bro ya. Ini manifold apa intake. Astagfirullahaladzim, kok ngeblank banget ya yang menuju ke AIS. Nah
sekarang coba kita langsung nyalakan. Bismillah. Wah, langsung lancar ya. Alhamdulillah Mas Bro, langsung pancel, dop. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu aja untuk cara menangani motor mogok ya, atau yang susah hidup. Dia ada 3 faktor. Yang pertama, bahan bakar, pengapian, kompresi. Bahan bakar, bensin yang menuju kalkulator, pengapian yang dari busi ke koil, baru kompresi bisa terbilang dari klep bocor atau seal bocor di spur klep itu harusan. Nah, jadi hubungannya dia udah sinkron ya, ada 3 faktor. Jadi untuk menangani yang sistem kren otomatis ya wajib diperiksa. Tadi sempat saya menanyakan pada posisi selang ya, ada yang bocor atau retak atau tidak ya, ternyata tidak. Setelah kita serviskan, mau mengapai bensinnya kok nggak ada sentaan waktu kita sedot gitu. Nah, saya pilih, saya buka lagi bensin yang mau menuju karburatornya, disedot kok nggak keluar. Nah, ternyata di sininya mengapur posisi ini ya Mas Bro ya. Alhamdulillah ini nggak jadi ganti. Nah, jadi ya seperti itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.